Haleluya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita percaya hari ini hari baru yang Tuhan berikan untuk kita adalah hari yang luar biasa. Ada sukacita Tuhan, ada penyertaan Tuhan untuk kita pagi hari ini. Dimanapun kita berada, yang menonton secara online, kita percaya kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau menyembahmu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Allah kami, Engkau Yesus kami, Tuhan kami yang baik. Apapun keadaan sekeliling kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang baik, tetap baik dan akan selalu baik selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu membawa hati kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Oh Yesus, namamu, namamu indah Tuhan. Cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu Tuhan, cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Sebab hanya Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih dalam lagi datang kepada Tuhan, katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak terima semua pujian kami. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan raga kami Tuhan menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi katakan, Kau yang layak. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan kita yang ajaib. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kami mau selalu puji-Mu, mau selalu sembah-Mu. Hanya Kau yang layak. Oh, haleluya. Kami percaya Kau baik Tuhan, Kau selalu baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segenap jiwa kami, segenap hidup kami Tuhan, kami hanya mau menyembah nama-Mu Tuhan. Nama-Mu yang indah Yesus. Karena kami percaya Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada untuk kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyertai setiap hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami Tuhan, memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup. Kau urapi kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Walau kami beribadah secara online Tuhan, itu tidak mematahkan semangat kami Tuhan.
tidak mematahkan sukacita kami di dalam bersorak-sorai memuji Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus memuji-muji Engkau, bersorak-sorai untuk Engkau, dan kami mau nyatakan Engkau Allah yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, kita mau semangat memuji-muji Tuhan. Kita mau katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Mari yang di rumah kita tetap bergoyang untuk Tuhan, menari-nari untuk Tuhan, bersukacita untuk Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kita mau katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari selalu bertambah, bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kita mau katakan bahwa tak pernah berubah kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesus kau ajaib. Sekali lagi tak berubah kasih-Nya. Bertambah indahnya. Sampai bumi dan habislah ragaku Tuhan. Kau ajaib, tetap ajaib selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi nyatakan, Yesusku ajaib bagiku. Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita percaya sukacita Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan mengurapi kita. Hari ini adalah hari yang luar biasa karena kita masih boleh memuji-muji Tuhan. Kita masih boleh menyembah Tuhan kita yang ajaib. Kita percaya apapun keadaannya, kita adalah anak-anak Tuhan yang dilindungi Tuhan, disertai oleh Tuhan.
Tuhan adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Pagi hari ini kita mau datang lebih dalam lagi kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita yang ajaib. Karena hanya Dialah pribadi yang mengenal setiap hati kita. Tidak ada satupun orang yang mengenal setiap kedalaman hati kita kecuali Tuhan kita yang ajaib. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Katakan hanya Engkau. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Oh, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun dengan jiwa kami Tuhan. Tuhan, sebab hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi kepada Tuhan. Padamu tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari jemaat, kita mau nyatakan kepada Tuhan bahwa hanya Dia pribadi yang mengenal setiap hati kita. Dan
kita mau datang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Kau mengetahui seluruh isi hati kami Tuhan. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sebab hanya Engkau Tuhan yang mengenal hati kami. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, kami mau tinggal dekat padamu, kami mau selalu dekat padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang mengenal kami Tuhan. Haleluya. Glory bagimu, glory bagimu, segala pujian bagimu. Kami mau selalu menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan apa yang sedang kami alami, apa yang sedang kami hadapi Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Oleh karena itu hati kami tidak mau goyah Tuhan. Hati kami mau selalu tetap berpegang kepada janji-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur boleh memuji nama-Mu Tuhan. Dan sebentar saatnya kami akan duduk diam Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kau buka hati dan telinga kami Tuhan. Biar kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Dan firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kau persiapkan hati kami Tuhan Yesus. Kami siap sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya Tuhan luar biasa menyertai dan memberkati kehidupan kita semuanya. Sehingga di hari ini kita adalah berkat kasih anugerah Tuhan. Dan karena anugerah Tuhan, saya dan saudara dalam keadaan yang sehat, kuat, dan hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah dibatasi dengan apapun, ya, bahkan tempat mungkin ada yang beribadah di rumah, ada yang beribadah online seperti ini.
Tapi Tuhan tidak pernah bisa dibatasi dengan apapun. Oleh sebab itu yang Tuhan lihat hari inilah hati saya dan saudara. Ketika hati kita terbuka untuk Tuhan, maka Tuhan datang dengan kekuatan firman-Nya untuk memberkati setiap saya dan saudara. Nah, berapa banyak yang rindu hari ini mau diberkati Tuhan? Coba katakan dalam bersama-sama, aku mau diberkati Tuhan. Baik, hari ini saya ingin berbicara tentang Tuhan berperang untuk kita. Jadi kita punya keyakinan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Dia peduli dalam hal yang kecil sekalipun. Bahkan sesuatu yang besar Tuhan terus ada untuk kita. Nah, dunia, saya dan saudara termasuk di dalamnya sedang menghadapi peperangan yang besar. Dan tidak ada seorang pun yang berkata, biasa-biasa aja. Tapi saya percaya kita sedang menghadapi satu peperangan yang besar di mana diperhadapkan dengan kehidupan dan kematian. Tapi Paulus berkata bahwa kalau aku masih hidup sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Artinya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan berperang untuk kita. Apa yang kita sedang hadapi sekarang ini bukan kecil. Ya. Alkitab menulis bahwa kehidupan manusia itu seperti orang perang adanya. Artinya dalam kehidupan kita sedang bergumul. Ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi. Keluarga A menghadapi pergumulan ini, keluarga B menghadapi. Semua kita punya pergumulan dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi saya selalu ingatkan jemaat Tuhan bahwa Tuhan yang sama. Tuhan yang tidak berubah. Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menolong hidup saya dan saudara. Menghadapi pandemi COVID-19 yang dialami seluruh dunia. Tentu ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan, ada banyak hal yang membingungkan. Bahkan orang mulai cenderung galau. Yang biasa di luar rumah mulai terbiasa di dalam rumah. Dan mungkin ada hal-hal yang lain yang sepertinya kok tidak seperti yang aku mau. Tidak seperti yang aku inginkan. Tidak seperti yang biasa aku lakukan. Saya merenungkan saudara bahwa berapa hari ini kita ada dalam rumah. Kita merenungkan bahwa ternyata Tuhan juga ingin melakukan hal-hal yang positif dengan keberadaan kita dalam rumah. Ketika kita ada di dalam rumah, kita bisa membangun kebersamaan yang lebih mantap lagi. Dalam keluarga kita, keluarga kecil kita, ya, di dalam komunitas kecil kita, keluarga kita membangun hal-hal yang positif. Kita semakin erat bersatu, kita semakin kuat bersama-sama, melakukan banyak hal bersama-sama. Termasuk ketika kita sedang menghadapi peperangan seperti hari-hari ini, menghadapi virus ini. Saya percaya Alkitab berkata bahwa 2-3 orang berkumpul karena namaku, aku ada di tengah-tengahnya. Saya percaya Tuhan hadir di rumah, Tuhan hadir di mana Anda berada, Tuhan hadir di mana Anda sedang berkomunitas, ya, dengan keluarga Anda, dengan family Anda. Tuhan yang sama, yang sanggup menolong, membela saya dan saudara. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan tidak terbatas dengan waktu dan tempat. Yang Tuhan lihat adalah hati saya dan saudara. Hari ini ketika kita membuka hati kita untuk ibadah online seperti hari ini, membuka hati kita buat firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan akan menjadi kekuatan. Firman Tuhan akan menyegarkan hidup saya dan saudara. Jadi hati kita menjadi ukurannya. Apakah hati kita terbuka untuk Tuhan hari ini? Apakah hati kita berikan kepada Tuhan hari ini? Apakah hati kita terbuka untuk firman Tuhan untuk masuk dalam kehidupan saya dan saudara? Dalam hati saya dan saudara. Baik. Nah, kata berperang dalam bahasa asli Alkitab dipakai kata lakam. Artinya berperang. Kemudian artinya terlibat perang. Dan kemudian kata lakam ini juga berarti melakukan perang. Jadi memang suasana seperti yang kita hadapi sekarang ini seperti sedang perang adanya. Ya, harus pakai masker, harus mengikuti aturan pemerintah,
social distancing. Ya, ada jarak antara satu dengan yang lain karena virus ini. Jadi kita sedang berperang dengan virus ini. Kita sedang bergumul dalam kehidupan kita bagaimana menghadapi, bahkan bisa melewati tantangan ini dalam kehidupan saya dan saudara. Kemudian ada kata bertarung. Jadi arti kata lakam ini berperang, terlibat perang, melakukan perang dan bertarung. Jadi dalam pergumulan hidup kita, ya, kita sedang bertarung melawan kuasa kegelapan, bertarung melawan sakit penyakit, bertarung melawan virus-virus ini. Tapi saya percaya Tuhan yang sama itu yang ada bersama dengan kita. Karena Dia Allah Immanuel yang beserta dengan saya dan saudara sebagai anak Tuhan, orang percaya. Kemudian ada kata diam saja. Dalam bahasa asli Alkitab dipakai karas yang artinya diam, tetap tenang. Jadi diam dan tetap tenang. Anda ada di rumah, Anda sedang berdoa. Anda ada di rumah, Anda sedang diam dan tenang di dalam Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa ketenangan itu hanya kita dapat dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, di tengah-tengah gejolak, di tengah-tengah tantangan kehidupan kita, ya, dunia semakin tidak tenang, tapi Alkitab berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi ketika Anda di rumah, Anda duduk diam, Anda berdoa, Anda dalam keadaan sikap hati yang tenang. Dengan sikap hati yang demikianlah kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa mengerti apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam kehidupan kita. Baik. Kalau Anda perhatikan Yosua pasal 23 ayat yang ketiga. Bahwa Tuhan sudah melakukan bagiannya. Challenge-nya, tantangannya adalah apa bagian kita? Apa bagian saya dan saudara? Apa yang kita lakukan? Karena Tuhan sudah melakukan bagiannya. Bagian kita apa? Sebagai anak Tuhan, orang percaya kita harus melakukan seperti apa? Yang Tuhan ingin, yang Tuhan mau kita lakukan. Yang pertama, sudah perhatikan. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai bagian kita? Yang pertama, ingat Tuhan. Katakan sama saya, ingat Tuhan. Jadi di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah rutinitas, bahkan di tengah-tengah tantangan yang sedang kita hadapi, ingat Tuhan. Amin. Ya, di tengah-tengah kesulitan, sakit penyakit yang kita hadapi, bahkan event itu di tengah-tengah sukacita, di tengah-tengah kebahagiaan hidup saya dan saudara, ingat Tuhan. Ketika kita sedang keadaan situasi menghadapi peperangan seperti ini, kita tetap ingat Tuhan. Yosua pasal 23 ayat yang keempat. Yosua pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Bahwa kita percaya bahwa Tuhan yang menetapkan dan menepati setiap janji-janjinya. Tuhan berjanji dan Dia menepati janji-janjinya. Saya percaya kalau Dia bilang Dia Allah Immanuel, Dia beserta kita, Dia bilang jangan takut, maka Dia akan mengenapi itu. Dia akan beserta kita, Dia akan menolong kita, Dia akan membela kita. Jadi ketika kita ingat Tuhan, itu membuat kita merendahkan diri. Membuat kita ingin cari Tuhan, ingin mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya, harta, kebanggaan kita, kekuatan kita sangatlah terbatas. Tapi sering saya katakan bahwa kita manusia yang terbatas. Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang tidak terbatas. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menuntun kita, Dialah membimbing kita, Dia membela saya dan saudara, menguatkan kita. Tuhan minta ingat Tuhan. Anda boleh sibuk kerja, Anda boleh ada dalam rutinitas hidup Anda, tapi ingat Tuhan. Ketika ingat Tuhan, kita sadar diri. Ternyata tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apapun. Maka Alkitab berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Kita harus selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7 katakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah.
Garis bawahi kata janji yang murni. Janji manusia bisa berubah. Janji manusia bisa tidak digenapi. Tapi janji Tuhan, janji yang murni. Artinya janji Tuhan selalu ditepati oleh Tuhan. Yang kedua, tindakan kita yang kedua adalah menguatkan hati, kuatkan hati. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu seperti saat ini, anak Tuhan orang percaya harus semakin menguatkan hatinya. Ya, tengah-tengah keadaan yang sedang menjepit hidup saya dan saudara seperti hari ini sehingga kita tidak bisa beribadah sebagaimana mestinya, tapi kita anak Tuhan orang percaya harus tetap menguatkan hati. Ya. Even itu kita sedang dalam keadaan seperti ini, kita tetap tersenyum. Coba lihat samping kanan kiri, berikan senyum yang paling manis. 1, 2, 3. Haleluya. Ya, karena senyum Anda berpengaruh kepada orang yang ada di sekitar Anda. Ya, senyum Anda bisa menguatkan orang lain. Senyum Anda saja bisa menyemangati orang lain. Jadi kita nggak bisa nguatin orang lain kalau kita sendiri lemah. Maka Tuhan datang untuk menguatkan hati kita. Tantangan boleh datang, persoalan boleh datang, kesulitan boleh datang, sakit penyakit boleh datang. Tapi kita tetap menguatkan iman kita, menguatkan hati kita bahwa ada Tuhan yang beserta dengan kita, ada Tuhan yang berperang ganti kita. Sehingga kita tidak perlu takut. Dunia menawarkan ketakutan dan apa yang diperlihatkan dunia ini sangat menakutkan. Tapi Tuhan datang sebagai penolong. Tuhan Yesus datang sebagai pembela hidup saya dan saudara. Dia datang sebagai penyembuh kita. Ya, memberikan kekuatan, dorongan buat saya dan saudara untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Yosua 23 ayat 6 bagian A. Dikatakan situ adalah kuatkanlah. Orang yang kuat adalah ketika dia memelihara firman dalam hidupnya. Anak Tuhan orang percaya yang kuat ketika dia melakukan firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan bilang jangan takut, kita memelihara firman Tuhan, iman kita semakin kuat dan kita tidak takut dan kita melakukan firman Tuhan, disitulah letak kekuatan saya dan saudara. Alkitab bilang jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Ya, kalau orang yang tidak percaya Tuhan mereka takut, kita jangan takut. Kalau orang dunia yang tidak percaya Tuhan mereka khawatir, kita jangan khawatir. Karena kita tahu dengan kita tidak khawatir, dengan kita tidak takut artinya kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang luar biasa itu. Karena di situ ada kekuatan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan orang percaya. Ya, jangan sampai COVID-19 membuat kita lemah. Jangan sampai membuat kita tidak berdaya. Halo, ya, ini nyata loh, real. Virus ini real dalam kehidupan kita, sekitar kita. Tapi saya percaya Tuhan kita juga nyata. Tuhan kita juga real. Kuasanya juga real. Ya, kemampuan Tuhan, kesanggupan juga Tuhan real. Apa yang dia katakan dia akan lakukan. Apa yang difirmankan dia akan nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. So mari kita tetap kuat dalam Tuhan. Kuatkan hati kita, kuatkan iman kita, kuatkan semangat kita. Mungkin ada yang sedang dengar firman Tuhan ini dalam keadaan yang sakit. Tapi saya percaya dengar firman Tuhan, imani firman Tuhan, Anda diberikan kekuatan, Anda disembuhkan oleh Tuhan. Mungkin ada yang sedang dalam keadaan yang lemah, mungkin ada yang dalam keadaan yang tidak berdaya, tidak tahu mau berbuat apa. Tapi firman Tuhan datang, halo, kuatkan hatimu. Karena yang menguatkan kita adalah Roh Kudus yang menuntun kita, membimbing kita untuk terus berpaut hidup bersandar kepada Tuhan Yesus. Kalau lihat daging kita lemah, lihat kemampuan kita terbatas. Tapi sekali lagi saya katakan, kita bersyukur kita punya Allah yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Baik, jadi terus kita kuatkan hati kita. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ketika anak Tuhan orang percaya menjaga sikap hatinya, maka dari situlah terpancar kehidupan.
Artinya apa? Ketika kita menjaga sikap hati kita, menjaga hati kita tetap kuat di dalam Tuhan, maka hidup kita berdampak bagi orang lain. Ya, orang lain dihidupkan dari kehidupan saya dan saudara. Terpancar kehidupan. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan, di mana kita berada orang sebel lihat kita. Tapi saya percaya jemaat Tuhan yang hadir, jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, Anda menjadi satu yang berdampak bagi orang lain. Di mana Anda berada, orang selalu senang, orang selalu sukacita dengan keberadaan Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir. Ketika kita menjaga sikap hati kita. Yang ketiga, tidak menyimpang. Jadi ini merupakan hal-hal yang menguatkan kehidupan saya dan saudara. Ya, ini yang merupakan hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita, yang merupakan sikap sebagai anak Tuhan, orang percaya. Yang ketiga, tidak menyimpang. Yosua pasal 23 ayat 6 tadi bagian A, sekarang bagian B. Jangan menyimpang. Jadi hal ini bicara tentang apa? Bicara tentang yang pertama memiliki ketetapan hati. Jadi orang yang tidak menyimpang adalah orang yang punya ketetapan hati. Sekali dia anak Tuhan, dia terus tetap anak Tuhan. Sekali dia percaya Tuhan, terus dia percaya Tuhan. Sekali dia pelayan Tuhan, dia terus pelayan Tuhan. Yang kedua artinya tidak mudah goyah. Kehadiran virus COVID-19 bisa menggoyahkan orang, menggoyahkan iman seseorang. Tapi orang percaya yang punya firman Tuhan, dia tidak mudah goyah. Ya, dia tidak mudah ikut-ikutan dengan situasi apapun di sekitarnya. Dia waspada, dia tetap kuat dalam Tuhan, dia pegang firman Tuhan, maka dia menjadi pribadi yang tidak mudah goyah. Jadi orang yang tidak menyimpang, pertama dia punya ketetapan hati, kemudian dia tidak mudah goyah. Kenapa tidak mudah goyah? Dasarnya benar, firman Tuhan. Dasarnya benar, Kristus yang adalah dasar kehidupan saya dan saudara. Kristus dasar kehidupan gereja atau umat Tuhan. Dasarnya kokoh, dasarnya mantap. Badai datang karena dasarnya mantap, kita tidak akan terombang-ambing, tidak akan mudah goyah. Mari kita mantapkan iman kita, mari kita mantapkan rohani kita, mari kita mantapkan kehidupan kekristenan kita supaya tidak mudah goyah. Ya, jangan menyimpang, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sekali kita berjalan dengan Tuhan, terus kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Even itu di tengah-tengah kesulitan, even itu di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan, pergumulan hidup. Terus jangan menyimpang. Kita pandang kepada Yesus. Ya, karena disitulah adalah jaminan kekuatan dalam Tuhan. Yang keempat, kita perlu menjaga pergaulan kita dalam kehidupan kita. Karena jangan sampai pergaulan ini menjadi virus yang mengganggu pertumbuhan iman dan rohani kita. Jadi kita harus melihat dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, dengan komunitas mana yang menguatkan kita, atau ini melemahkan saya dan saudara. Jadi hati-hati dengan pergaulan kita. Jadi Tuhan juga mau di tengah-tengah dunia yang fana ini, kita terus menjaga pergaulan kita. Pergaulan yang buruk bisa melakukan, merusakkan kelakuan yang baik. Merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Supaya firman Tuhan menginput kita dengan hal-hal yang positif, yang merupakan kebenaran yang Tuhan berikan buat saya dan saudara, termasuk dalam pergaulan kita. Jadi jangan sampai kita salah bergaul dalam komunitas kita. Anda bergaul dengan orang yang suka berdoa, pasti Anda akan senang berdoa. Anda bergaul dengan orang yang suka beribadah, pasti Anda akan suka beribadah. Ya. Nah, pergaulan kita menentukan sikap. Nah, oleh sebab itu kita harus punya sikap dulu, anak Tuhan orang percaya, supaya sikap mempengaruhi pergaulan kita, mempengaruhi komunitas kita. Anda bergaul dengan orang yang lemah iman, pasti Anda akan lemah iman juga. Tapi ketika kita punya sikap yang benar, kita sudah menguatkan iman kita, maka kita akan menjadi berkat bagi orang lain, termasuk pergaulan kita.
1 Korintus 15 ayat 33 tadi, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang kelima, saudara, ini penting. Apalagi di suasana atau situasi seperti ini, kita harus punya yang kelima ini, berpaut pada Tuhan. Jadi Tuhan senang ketika anak Tuhan orang percaya, dia menggantungkan hidupnya, menggantungkan harapannya ke dalam tangan Tuhan. Jadi Tuhan senang kalau umat Tuhan orang percaya termasuk saya dan saudara bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Artinya kita tidak mengandalkan diri kita, kemampuan kita saja yang terbatas, tapi kita berpaut kepada Tuhan. Yosua pasal yang ke-23 ayat yang ke-8, berpautlah pada Tuhan. Bicara tentang apa ini? Bicara tentang mengandalkan Tuhan. Hal ini juga bicara tentang berharap kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, bicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Itu orang yang berpaut pada Tuhan. Orang yang berpaut pada Tuhan, dia akan selalu andalkan Tuhan. Orang yang berpaut pada Tuhan, dia selalu berharap kepada Tuhan. Orang yang berpaut pada Tuhan, dia akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita berjalan sama Tuhan, kita akan melihat bagaimana pembelaan-pembelaan Tuhan. Jalan sama Tuhan bukan jalan yang lurus saja, bukan jalan yang senang saja. Karena dalam perjalanan hidup kita menghadapi badai, dalam perjalanan hidup kita menghadapi tantangan. Tapi saya percaya tangan Tuhan yang ajaib, tangan Tuhan yang penuh kuasa itu yang selalu menuntun kita ketika kita sedang dalam perjalanan hidup saya dan saudara. So, mari kita terus berpaut kepada Tuhan. Tantangan berat apa yang sedang kita alami? Kesulitan apa yang sedang saya dan saudara hadapi hari-hari ini? Tuhan remind kita, ingatkan kita berpaut kepada Tuhan. Ketika kita berpaut kepada Tuhan, ada kekuatan. Ketika kita berpaut kepada Tuhan, ada harapan. Ketika kita berpaut kepada Tuhan, ada pembelaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan saya dan saudara. Terkadang manusia maunya Tuhan ikut maunya dia. Ya. Terkadang manusia egois. Selalu Tuhan yang selalu mau mengikuti maunya manusia. Tapi Tuhan didik kita sebagai anak Tuhan orang percaya. Ayo kita nurut kepada apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Lakukan sesuai dengan Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat ya dari firman Tuhan itu menjadi berkat kekuatan buat saya dan saudara. Untuk apa? Untuk terus kita berpaut kepada Tuhan selama kita hidup. Hidup sangat terbatas. Hidup sangatlah singkat. Dan kita hidup di tengah-tengah dunia yang fana. Tapi kita percaya ketika kita menyerahkan hidup dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja terus dalam kehidupan kita. Menolong, membela, dan berjalan mendampingi kehidupan saya dan saudara. Berpautlah kepada Tuhan, karena di situ adalah kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Peperangan dalam hidup kita itu ada, termasuk COVID ini. Tapi kuasa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. So, lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Ya, tantangan boleh berat yang kita hadapi, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang luar biasa itu menjadi jawaban atas hidup saya dan saudara. So, jangan takut. Bilang samping kanan kiri, jangan takut. Ada Tuhan beserta dengan kita. Terus kita berharap, terus kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya ada kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Saya rindu kita menyanyikan lagu ini. Kemenangan terjadi di sini. Ada kemenangan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Kemenangan itu terjadi di sini. Anda sedang ada di rumah, saya percaya Tuhan berikan Anda kemenangan. Anda sedang melihat tayangan hari ini, firman Tuhan hari ini. Anda akan mengalami kemenangan yang Tuhan berikan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saudara, dari setempat ini saya ingin berdoa buat kita semuanya. Mungkin ada sedang duduk bersama dengan kami dalam acara ini, mendengarkan firman Tuhan. Anda dalam keadaan yang sedang sakit, dalam keadaan persoalan yang sulit, berat, beban yang berat. Mungkin Anda bingung, Anda tidak tahu mau berbuat apa. Tapi saya percaya bahwa Tuhan menilik kita. Dia sedang menilik saya dan saudara. Dan ketika Anda imani firman Tuhan kita dengar, dan ketika kita berdoa bersama-sama, Anda di rumah angkat tangan, Anda berdoa dengan sungguh-sungguh, Alkitab berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Saya percaya mujizat terjadi, kemenangan terjadi atas hidup saya dan saudara. Aku yakin Kau hadir di sini. Tuhan ada bersama dengan kita dan Dia siap memberkati kita. Dia siap menolong kita. Dia siap turut campur tangan atas hidup saya. Angkat tanganmu, angkat hatimu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Mujizat kemenanganmu terjadi Tuhan. Sekali lagi ku yakin, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kemenangan Tuhan, kemenangan terjadi. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Mari kita sembah Dia, haleluya. Saudara di rumah berdoa, kita berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus, kami menyembahmu Tuhan, Engkau Allah yang besar, tak terbatas kuasa-Mu ajaib. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat kepada Tuhan, setiap hati yang terangkat kepada Tuhan, baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah sedang menyaksikan siaran ini secara langsung. Bahkan Engkau menyaksikan kami, menyaksikan hati kami, doa kami dan setiap pergumulan kami. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup memulihkan kami, Engkau sanggup menyembuhkan kami. Sebabnya kami berdoa, hamba berdoa hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun anugerah kasih kuasa Tuhan Yesus. Yang susah Engkau hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang kurang iman tambahkan iman, yang dalam pergumulan yang berat, yang sulit, Tuhan bukakan jalan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil, bahkan yang sakit sekalipun dalam nama Tuhan Yesus, Engkau disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus yang ajaib. Dan kuasa Tuhan yang bekerja terus dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, dan kami percaya kami menerima berkat Tuhan hari ini. Lihat kebenaran firman Tuhan, lihat pujian kami, lihat apapun yang kami berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tapi hari ini, saat ini dan seterusnya, kami berikan hati kami sebagai persembahan yang hidup bagi Engkau. Hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya lewat firman Tuhan mengingatkan kami, ada peperangan dalam kehidupan kami, tapi ada Tuhan yang berperang ganti kami.
membawa kami kepada kemenangan, membawa kami kepada kelepasan, membawa kami kepada kesembuhan, kepada kemenangan yang ajaib dari Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau meteraikan setiap benih firman Tuhan dalam kehidupan kami, agar apa yang kami terima hari ini menjadi berkat kekuatan buat kami, untuk kami melangkah berjalan bersama Tuhan Yesus. Yang dalam nama-Mu kami terima kemenangan Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Haleluya, kita semua diberkati lewat firman Tuhan yang begitu dahsyat pada pagi hari ini. Saya yakin dimanapun jemaat berada, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Bagi jemaat yang di rumah boleh memberikan persembahan dengan cara ditransfer ke rekening gereja. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang begitu dahsyat Tuhan menguatkan kami. Engkau memberkati Tuhan Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai Bapak Gembala kami lebih hari lebih dahsyat lagi Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan untuk-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk selalu memberikan yang terbaik untuk-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Terima kasih untuk persembahannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman, kita akan ada ibadah Jumat Agung secara online, disertai dengan perjamuan kudus. Hari Jumat tanggal 10 April jam 9 pagi. Itu saja pengumuman yang bisa saya bacakan pada pagi hari ini. Kita akan tutup ibadah kita. Saya mau serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita terus semangat dalam Tuhan Yesus. Biarlah keberkatan kasih kuasa Tuhan menjadi bagian saya dan saudara. Terima berkat Tuhan, terima sukacita, damai sejahtera Tuhan menjadi bagian kita. Kiranya Tuhan berkati kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Bapa, kami bersyukur siang hari ini Tuhan boleh memberkati, melawati, menolong ibadah kami hari ini. Sepanjang ibadah dari awal pertengahan sampai tamatnya dengan tidak kurang suatu apapun, Engkau boleh melawati kami, memberkati kami, sehingga kami menerima berkat, damai, sejahtera, sukacita, dan kemenangan yang ajaib yang menjadi bagian kami. Dan kami percaya lewat ibadah dan pelayanan kami hari ini, nama Tuhan yang dipermuliakan, hati Tuhan yang disenangkan. Dan kami percaya ketika kami tinggalkan tempat ini, pulang dengan damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang sumbernya dari Tuhan saja. Hamba berdoa berkati umat Tuhan jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini secara online, juga mereka yang sedang menyaksikan di rumah, bahkan dimanapun mereka dapat siaran dapat terjangkau, dan biar menjadi berkat dan diberkati Tuhan Yesus. Berkati jemaat GPD Palem Lestari, lawati mereka, tolong kuatkan iman mereka semakin kuat dalam Tuhan. Kerohanian mereka semakin dalam dengan Tuhan. Kami percaya berkat jasmani Tuhan akan tambahkan. Sebabnya kami terus bersatu dalam kekuatan kasih Tuhan. Berkati pelayanan ibadah hari ini, berkati kami semuanya. Kami kembalikan hanya kemuliaan hormat nama Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami, di mana kami sedang menghadapi situasi yang sama dengan pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami. Ada kegerakan, ada banyak hal-hal yang terjadi, hal-hal yang rohani Tuhan kerjakan lewat apa yang kami alami hari-hari ini. Tuhan berkati pemerintahan bangsa dan negara kami. Mereka diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini yang baik dan benar, seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak Surgawi. Kami berdoa buat umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan mungkin yang sedang mengalami sakit virus ini, virus COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjamah mereka oleh bilur-bilur-Mu, menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Dan kami percaya kemenangan terjadi hari ini. Karena Tuhan kuatkan kami dengan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Surgawi. Kau kuduskan setiap persembahan umat Tuhan dibawa untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Apa yang mereka tabur mereka tuai. Tuhan balas berlipat kali ganda. Sesuai janji Tuhan lewat firman-Mu. 30, 60, 100 kali lipat. Jadilah kepadamu menurut iman-Mu. Sebentar kami akan berpisah pulang ke rumah masing-masing. Allah iman dan usaha kami. Tiba di rumah dengan selamat, sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan menjadi bagian kami. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, hati kita. Mau segala berkat Allah dicurahkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari pada siang hari ini kita pulang dan membahas segala berkat anugerah, damai sejahtera pada Allah Bapa, kasih sayang bertuhan Yesus Kristus, pengentaran hiburan pada Allah Roh Kudus, tinggal menyertai kita masa siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Dalam berkat nama Yesus Tuhan, Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.